Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat pecinta silat dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kami dari Kampung Silat Jampang bersilaturahim ini ke Padepokan dari Hawa Murni Indonesia. Padepokan Silat Hawa Murni Indonesia yang bertempat di Desa apa? Tajur Halang. Tajur Halang ya. Kecamatannya Tajur Halang juga, nah, Kabupaten Bogor. Nah hari ini selain kita ngobrol sedikit tentang silat, sebenarnya ada tujuan khususnya, yaitu membahas tentang bisnis para pesilat. Nah hari ini salah satunya adalah bisnisnya dari Kang Yatna dari perguruan Hawa Murni yang membuat namanya burkong, bubur singkong. Nah, sebelumnya ini saya kenalkan dulu. Ini pertama adalah Babe Hidayat, beliau sebagai guru besar dari perguruan silat Hawa Murni Indonesia. Dan sebelahnya adalah Kang Yatna atau lengkapnya Yayat Supriyatna ya. Ini adalah sebagai posisi ketua ya, ketua umum dari Hawa Murni Indonesia. Nah, sebelumnya kita ngobrol masalah persingkongan. Jadi kita lebih santai aja nih Babe ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit ini tentang profil Hawa Murni Indonesia biar lebih banyak yang mengetahui tentang Hawa Murni ini sehingga nanti semakin membawa nikmat minat dari orang-orang untuk belajar silat. Silakan Babe atau Kang Yatna. Kang Yatna aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya hormati kepada Ustadz Herman selaku Ketua Umum KSJ. Saya hormati Bapak Hidayat sebagai guru besar saya. Saya mohon izin. Ya baik, perguruan Hawa Murni Indonesia Kabupaten Bogor adalah pusat dari perguruan pencaksilat Hawa Murni Indonesia. Cikal bakalnya adalah merupakan perguruan yang didirikan oleh almarhum Abah Samsudin. Beliau adalah seorang pesilat jawara asal Tasikmalaya, tepatnya Lengkong Tasikmalaya, yang mengembangkan pencaksilat itu di daerah Kebayoran Lama, kurang lebih pada tahun berapa deh? 32. Pada tahun 1932 seperti itu. Selanjutnya kemudian Hawa Murni Indonesia dikembangkan di Tajur Halang, bermula dari SMA Negeri 1 Tajur Halang. Di mana ya pengembangannya dari Pak Hidayat di situ ya? Iya, juga di situ. Dikembangkan oleh guru besar Bapak Hidayat mulai tahun berapa? Pada tahun 97, dan itu pas waktu itu saya memang kelas 1 SMA, jadi bergabung mulai tahun 97 sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah istiqomah dan alhamdulillah juga masih meneruskan. Jarang-jarang yang awet begini Be ya. Iya. Iya seperti itu. Ya, alhamdulillah berarti termasuk yang istiqomah. Kang Yatna nih mengembangkan perguruan Hawa Murni karena memang tidak banyak orang yang bisa fokus terus belajar dan mengembangkan silat sampai era-eranya sekarang ini ya, banyak godaan-godaan yang luar biasa, entah kesibukan keluarga, kesibukan kerja dan seterusnya. Dan mudah-mudahan nih Kang Yatna ini terus mengembangkan ya atas bimbingan dari Babe Hidayat insyaallah. Nah, silakan aja Nak. Ya, selanjutnya adalah pencaksilat Hawa Murni Indonesia itu background dasarnya adalah perguruan tenaga dalam pernapasan murni. Ya seperti itu. Jadi kita background dasarnya adalah pernapasan tenaga dalam, olah napas dan olah jurus murni seperti itu. Disebut murni itu kan apa? Murni itu adalah hanya olah jurus dipadukan dengan pernapasan dengan pola-pola tertentu. Ya, tanpa tirakat maksudnya. Tanpa gitu. tirakat, ritual atau membeli istilahnya atau mahar segala macam tidak. Pakai isian Ya, gitu ya. betul. Jadi siapa yang mau bergerak, siapa yang mau keluar keringat, dia yang akan bisa menguasai keilmuan Hawa Murni. Siapa yang rajin seperti itu. Selanjutnya di keilmuan Hawa Murni ini adalah ya selain olah kanuragan, olah badan juga olah jurus dan bela diri seperti itu. Dan manfaatnya selain untuk bela diri juga dari aspek kesehatan mental dan spiritual yang saya rasakan seperti itu. Karena memang Hawa Murni adalah filosofis, dia adalah dari makna agama juga, jadi membawa misi untuk menyempurnakan akhlak juga, karena Hawa Murni itu asal kata dari agamanya adalah hawa nafsu yang murni, yang ikhlas seperti itu. Jadi dalam kaidah tasawuf itu adalah level nafsu yang ketiga, yaitu nafsu mutmainah, nafsu yang sudah diluruskan atau tetap bertahan di fitrah yang murni seperti itu. Tidak boleh bercampuran ada emosi di sini. Betul. Ya, ilmu seperti itu. Jadi itu ada proses pembinaan Ya. tazkiyatun nafs jiwa gitu ya. Untuk proses ke sana. Jadi dimulai dari pengendalian diri,
Nah, baru setelah itu setelah orang bisa mengendalikan dirinya, maka otomatis dia akan bisa membela dirinya. Baik dari serangan musuh yang paling nyata itu adalah musuh yang tidak kelihatan sebetulnya kalau udah hamur itu adalah ya pengaruh dari bisikan setan, baik dari golongan jin dan manusia seperti itu yang kami pahami. Sebelum musuh-musuh yang nyata yang lain seperti itu. Selanjutnya adalah kami juga mengembangkan silat aspek selain tradisi juga aspek prestasi. Kebetulan Hamur Indonesia itu lebih kenal berkembang itu di sekolah-sekolah karena kita bekerja dengan sekolah-sekolah sebagai ekstrakurikuler. Nah, dan kita semenjak bergabung dengan IPSI pada tahun 2008 sampai sekarang masih terus Jadi eksis. hampir semuanya itu di sekolah ya? Ya, jadi ada dua, memang ada pelatihan umum tradisi di sekretariat, juga ada latihan silat prestasi di sekolah. Jadi memang kita bagi untuk fokus jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ada pembagian karena memang ada target-target tertentu. Baik, alhamdulillah. Jadi ini juga terbuka ya. Kalau tadi dilihat anak-anak sekolah berarti usia anak sekolah dari mulai SD pun ini sudah bisa bergabung sampai usia SMP, tua, SMA kira-kira sampai bisa. usia tua ya. Bisa, Tua-tuanya. Bisa ya? Iya. Karena kan kemarin ada pertanyaan tuh di KC, kalau saya sudah umur 50 masih bisa belajar silat nggak gitu. Nah bilang datang aja, insya Allah kan silat itu bermacam-macam. Ada yang keras, ada yang ya pakai tidak keras gitu ya. Termasuk yang hawa murni ini Tinggal larinya buat kesehatan. Jadi memang akhirnya orang-orang yang sudah ini juga ada yang niatnya ingin bela diri, ada yang ingin pengobatan, ya, ada juga untuk kesehatan seperti itu. Dan banyak sekali memang para praktisi sudah merasakan manfaatnya. Bahkan boleh dibilang jurus-jurus hawa murni itu bisa sekali dipadukan dengan terapi ruqyah seperti itu. Dan sudah banyak sekali yang merasakan orang-orang yang menetralisir keilmuannya. ruqyah syariah gitu ya. Seperti itu. Bukan syariah ya, tapi syariah ya. Jadi menggunakan terapi pengobatan, zikir, doa, ruqyah ya dengan doa-doa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk pengobatan-pengobatan dengan ditambah dengan itu tadi ya. Jurus hawa murni saja sudah bisa menetralisir. Alhamdulillah. Nah ini kita obrolan tentang silatnya cukup dulu kan. Nah, karena kita hari ini lanjut ke pembicaraan yang lain ini. Baik. Jadi hari ini kita ingin mengangkat juga para pesilat kita, guru-guru silat dan pesilat yang lainnya yang juga aktif dalam dunia bisnis maupun dunia-dunia yang lain ya, yang menarik untuk bisa ditangkap pelajarannya oleh para pecinta silat semuanya. Nah kebetulan dari Kang Yatna ini, beliau adalah sekarang memulai bisnis dengan membuat bubur singkong. Nah ini kan kalau singkong ini kan stok kita melimpah gitu ya, Masya Allah banyak. Kayaknya nggak ada habisnya kalau singkong ini. Udah masa cuma direbus doang kan udah bosan doang ya. Nah ternyata beliau ini punya ide yang luar biasa, sekarang mengembangkan bisnis bubur singkong, disingkat dengan burkong ya. Dan ini bisa jelaskan kira-kira Kang Yatna gimana awal prosesnya, ide itu ada dan terus bagaimana proses memulainya itu tadi. Baik, Ustaz ya. Ya, jadi cerita awalnya motivasi akhirnya tercipta burkong ini adalah biasanya kan di paguron atau di perguruan ini kita pasti sering ada pertemuan, entah itu latihan atau segala macam. Biasanya dalam hal demikian jamuan adalah suatu hal yang sudah sering kita adakan, bahkan jadi wajib karena sebelum latihan perlu kita asupan energi seperti itu. Ya sebetulnya apa ya, ini berawal dari eksperimen saja karena kan biasanya saya pribadi dengan keluarga khususnya istri saya paling senang untuk coba-coba seperti itu kan. Kalau lagi kuliner ya. Iya, kuliner lagi kumpul-kumpul itu apa ya gitu kan seperti itu. Jadi kadang-kadang bahkan dari awal kita bagi gratis aja ke teman-temannya kumpul ya anak-anak. Mas saya kemarin nggak kebagian yang gratis ya. Insya Allah setelah ini kita akan langsung praktekkan langsung boleh mencoba. Jadi memang di awal bahkan karena di perguruan ini selain latihan, anak-anak juga ada taklim rutin dan jamaah-jamaah dari kaum ibu, anak-anak juga seperti itu. Bahkan kita juga berkolaborasi dengan jamaah, misalkan mengadakan Jumat Berkah. Ternyata ketika awalnya kita cobakan ya testimoni ke beberapa orang itu ternyata katanya luar biasa, bahkan ada yang bilang enak dan suatu hal yang luar biasa gitu kan. Karena selama ini singkong itu martabatnya boleh dibilang orang itu anggapnya sesuatu yang ya makanan rakyat lah. Rakyat dan banyak gitu kan. Tetapi ternyata kalau kita kreatif gitu kan dengan berusaha mengolahnya ternyata luar biasa. Bahkan sudah berjalan hampir 1 bulan, ya omsetnya insya Allah terus meningkat dan kita coba untuk per mm atau ya cukup lah, minimal cukup untuk aktivitas kita
bolak-balik Baik. segala macam. Ya, ya. Kan orang tuh udah biasa namanya singkong direbus biasa, dikeripik biasa, ya. Apalagi digoreng juga biasa. Kemudian di bubur ini kan memang sesuatu yang baru. Kalau idenya tadi kan dari mulai coba-coba gitu ya. Coba-coba, kemudian tes ke tetangga siapa yang bisa merasakan dan seterusnya. Ada resep khusus nggak yang mungkin diwariskan dari leluhur, mungkin dari perguruan Hawa Murni, kira-kira resep membuat bubur singkong gitu? Adanya di Kang Yatna. Jadi seperti saya seperti ini. Jadi guru besar saya itu termasuk yang menginspirasi sebab ya awal-awal perguruan ini berdiri. Jadi memang yang menghidupkan adalah guru besar. Guru besar itu walaupun beliau adalah karyawan juga seorang entrepreneur. Entrepreneur juga ya Pak. Jadi bikin apa juga dagang seperti itu dan memberikan berapa menu. Saya terinspirasi seperti itu juga. Nah, jadi memang kalau ide ini sih mengalir saja. Saya bilang tadi bahwa kita itu sering ya, orang penting menjamu teman-teman, tamu segala macam gitu. Jadi kadang-kadang kita mencoba beberapa menu. Ketika kita rasa enak kita ujikan ke yang lain, ternyata ketika ada ide oleh beberapa teman-teman itu coba dipasarkan gitu. Ternyata responnya positif. Alhamdulillah. Itu punya sekarang pemasarannya udah sampai mana ini? Dunia sosial media atau masih konvensional? Iya, selama saat ini kita sudah ini ya paling pemasaran melalui Facebook atau Instagram, Instagram WhatsApp seperti gitu itu ya. ya. Jadi memang sekarang kita sistemnya jemput bola jadi siapa yang pesan dimanapun kita antar ya seperti itu. Jadi sehari sampai apa hitungannya? Berapa kilo dari singkong? Ya biasanya sampai 10 kilo saat 10 kilo ya, 10 kilo itu jadi omset itu bisa maksimal 40 cup seperti alhamdulillah sudah 40 cup sehari. Iya, rata-rata dari 25 sampai 40. Itu kurang berapa cupnya? Cup itu kita bagi dua, jadi dari mulai cup 500 ml dan 250 ml. 250 dan sama 500 ml. Iya. Itu kalau 500 setara orang sarapan cukup ya? Ya. 500 gram kurang lebih Ustaz. Cukup sekali dan kenyang ya Ustaz. Biasanya kalau memang ini biasanya awet ya. Ya biasanya Kuat sampai jam 2. tapi dari khusus kalau sudah makan burkong biasanya kita kenyang panjang gitu ya. Bahkan mungkin kita tidak makan siang. Sama kopi udah selesai urusannya. Ya, seperti itu. Nah, jadi memang semangatnya sebetulnya semangat silaturahmi. Alhamdulillah. Nah ini luar biasa nih para sahabat silat semuanya, belajar dari Kang Yatna ini, dari mulai silat, kemudian silaturahim, kemudian itu ada taklim dan segala macam, kemudian ide gimana untuk mendapatkan rezeki tentunya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan memanfaatkan kemampuan yang diberikan Allah ini, kecerdasan, akal, kemauan, ya, motivasi yang kuat dengan sumber daya alam yang banyak di sini. Kayaknya kebun banyak singkong ini ya. Kebun-kebun sini banyak singkong. Kemudian ide membuat sesuatu yang baru ya jadi bisnis itu memang harus dimulai dari sebuah keinginan, motivasi yang kuat ya, kemudian adanya tambahan skill dan kompetensi yang dimiliki sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Kalau kita bicara sumber daya alam, sini banyak sekali singkong dan seterusnya, dan alhamdulillah termasuk Kang Yatna ini yang mampu mengolah singkong ini menjadi sesuatu yang baru, bubur singkong yang saya sendiri juga belum merasakan sampai sekarang gitu ya. Tapi ini sangat penasaran sekali. Dan selanjutnya kayaknya kita pengen tahu nih, ya kita jalan-jalan, pengen tahu proses pembuatannya dan hasilnya seperti apa bubur singkong ini. Sehingga harapannya ini ikut membantu pemasaran dari Kang Yatna sebagai sesama saudara persilatan, ya sehingga harapannya seluruh pesilat nanti termotivasi untuk beli dari bubur singkong ini, kemudian termotivasi untuk mengembangkan jadi reseller dan seterusnya. Karena insya Allah singkong ini sehat ya, dan menyehatkan, dan yang penting awet kenyang ya. Sampai jam 2 tadi kata Bapak Hidayat tadi kalau sudah makan singkong, apalagi tambah dengan kopi, masya Allah ya, udah selesai urusan dunia kayaknya. Baik, kita langsung saja Kang ya. Kita langsung ke tempat produksi proses pembuatan dari singkong ini. Nah, silakan ayo kita langsung. Baik, sahabat silat semuanya dari Kampung Silat Jampang dan populasi silat dimanapun kita berada, ini kita tunjukkan di sini Kang Yatna yang ternyata langsung menangani proses ya pembuatan bubur singkong ini, tentu ditemani oleh istri tercintanya ya, Bu Devi ya. Oh, Bu Devi ya, dan ini insya Allah diceritakan. Silakan kayaknya prosesnya gimana? Insya Allah higienis, bersih, sehat dan bergizi tentunya, halalan thayyiban. Silakan kayaknya. Baik Ustaz ya. Burkong ini bahasa dasarnya adalah suatu hal yang familiar sekali dengan kita, yaitu ubi kayu atau singkong ya.
seperti itu. Bibit singkong ini kita olah sedemikian rupa. Pertama kita kupas dulu, kita bersihkan. Nah, kita bersihkan, cuci bersih. Setelah itu jadi seperti ini. Dan setelah dibersihkan, dikupas, dicuci bersih, langsung diparut ya. Tapi parutannya adalah parutan seperti ini, seperti parutan keju. Parutan keju ya. Kalau parutan biasa yang halus itu tidak jadi, malah jadi lem jadinya. Iya, jadi Banyak lem. yang tidak mengetahui. Ini pakai jurus silat nggak marutnya? Ternyata silat itu jadi apa? Jadi energi plus lah. Jadi anggap aja kita sambil latihan penguatan tangan atau menguji hasil latihan kita seperti itu. Jadi seperti ini. Satu arah ya, nggak bisa bolak-balik ya? Enggak, ya jadi satu arah Ustaz. Jadi satu arah, jadi seperti ini. Ini Lumayan tuh senam jari sama Ya. senam lengan ini sekali. Kalau buat pesilat insya Allah sudah biasa lah. Ini remeh lah seperti itu kan. Iya, iya. Tapi- Kalau satu Ini remeh. remeh, tapi kalau banyak Kalau 1000 singkong. Iya, kalau sampai 10 kilo lumayan juga pegel. Tapi insya Allah justru itu tadi hasil latihan kita bermanfaat lah, minimal untuk hal seperti ini. Dan insya Allah menambah berkah karena Ya. rezeki datang dari Allah SWT dengan usaha kita. Memang selain awalnya mengembangkan memang silat. ya motivasi awalnya karena menjamu saja teman-teman silaturahim seperti itu. Jadi energinya mungkin energi plusnya di situ aja sih sebetulnya. Ya setelah singkong seperti ini, nah kita siapkan langsung lanjutnya adalah adonannya adalah Ini adonannya ini ya. Ini adonannya pakai hawa murni atau atau gas murni? jadi kita masak air gula dulu dan gulanya gula merah. Gula merah ya? Gula merah dicampur dengan pewangi alami itu daun pandan. Daun pandan. Ya, daun pandan. Jadi kita larutkan gula merah di air mendidih ya, air masak ya, seperti itu. Dengan Pakai tangan atau pakai ini? Kan? sebetulnya mau demikian tapi takut higienis. Jadi seperti ini. Ya. Jadi setelah ini pun ya saya tidak sendiri ya, karena memang beberapa hal jadi pasti dibantu sama istri saya seperti itu. Nah, ini gimana nih? Udah ini ya? Belum sampai mendidih. Sampai Sampai dulu. Sampai mendidih. mendidih dulu baru bisa singkongnya dijemur. Oh, jadi nanti singkongnya langsung dimasukkan ke situ Masukkan. ya? Langsung diaduk seperti bikin dodol gitu. Oh. Jadi proses seperti mirip-mirip bikin dodol atau wajik Ustaz ya. Di Sunda seperti itu. Cuma kalau dodol itu kan memang bahan beda, ini cuma singkong seperti itu. Jadi tapi rasanya insya Allah tidak kalah dengan dodol Ustaz. Oke. Ini kan mendidih nih, udah ukuran mendidih kan biasa. Dimasukkan sini berapa lama prosesnya? Setengah jam. Setengah jam Ustaz, jam. paling cepat setengah jam. Diaduk. Diaduk terus. Jadi memang harus diaduk terus Ustaz. Jadi kuncinya juga di situ. So kalau tidak diaduk dia akan menggumpal atau tidak merata seperti itu Ustaz. Bahan utamanya singkong, Gula merah, gula merah, sama daun pandan ya? itu aja. Itu Nggak ada yang lain, gula. Oh, gula sudah. Gula sudah. Garam nggak pakai garam? Garam pakai Garam pakai sedikit. Pakai sedikit aja. Ya. Biar Garam. panasnya panjang. Oke, oke. Baik. Kadang-kadang untuk pewangi boleh tambahkan top vanili ya. Oh, vanili, benar-benar. Kita ambil yang alami pakai daun pandan. Nah, ini singkat sekali, sederhana sekali sebenarnya resepnya para sahabat silat semuanya ya, tentang pembuatan bubur ini. Cuma memang orang dia masak itu kan harus ada feel rasanya itu tadi ya. Walaupun kadang-kadang tahu bumbunya, belum tentu rasanya itu sama. Nah, itu tadi. Itu masalah seninya tuh. Jadi bisa diceritain gimana itu biar rasanya pas Bu Devi atau Kang Yatna ini? Jadi pertama kita harus nunggu sampai betul-betul mendidih, gulanya Mendidih. itu betul-betul hancur, Oke. betul-betul sampai lumer gitu ya. Iya. Terus kemudian cara mengaduknya. Heeh. Kalau kita ya tadi kalau misalnya ngaduknya kurang, dia akan menggumpal atau gosong. Oke. Nah, jadi cara tekniknya di cara ngaduknya juga. Cara ngaduknya juga harus benar. Iya. Arahnya bebas aja ya, Arahnya nggak harus ke bebas. arah jarum jam gitu enggak ya. Iya. Baik. Oke, jadi udah ini aja selesai prosesnya ya. Saya Setelah masak, iya. masak Setelah santan itu Baru aja. ya untuk Tinggal makannya dipakai dengan santan Ustaz. Oh, makannya dicampur dengan. Santan. Santan, Bisa ya? juga tidak, terlalu selera ya. Jadi Nah, kalau sudah begini jadinya kayak apa ini? Jadinya Ada yang sudah jadi belum? ada sih. Ah, Ada boleh. lagi di sini nanti. Nah, kalau sudah jadi bisa kita lihat jadinya seperti ini para sahabat silat semuanya. Jadi ini prosesnya cukup sederhana, tapi memang harus itu tadi mencoba terus ya sehingga rasanya terasa pas gitu ya. memang ini beberapa eksperimen lu Ustaz. Dan testimoni karena kita bersama-sama, jadi setiap orang ini kurang ini terus kita cari masukan, jadi kita terbuka gitu, karena memang awalnya tidak dibisniskan, tidak untuk diperjualbelikan, untuk konsumsi bersama-sama seperti itu. Jadi kita pun
cari masukan kurangnya apa kira-kira sampai kita ketemu yang paling pas gitu. Oh, ini dari awal mungkin kurang manis, terlalu manis, atau kurang ini kayaknya, atau terlalu menggumpal, terlalu kasar atau apa gitu. Ini ada hitungannya nggak daun pandan ini 1 liter banding misalnya berapa lembar begitu? Oh iya, biasanya kalau kita rata-rata sampai 5 liter itu daun pandannya minimal ya kayaknya 10 ya. 10 panjang Iya, begitu. iya. Kalau dipotong-potong. Iya. Terus daun pandan sendiri sebetulnya banyaknya itu tidak terlalu ini ya, karena alami ya. Jadi seperti itu, dan wangi juga lebih banyak lebih bagus sebetulnya San. Jadi tidak membawa efek buruk Iya, ya. tidak efek buruk, Baik ya. dirasa tapi karena dia dimainnya di aroma ya. Betul, termasuk juga daun pandan sebagai aromaterapi juga. Dan ini juga termasuk herbal ya, termasuk salah satu tanaman herbal. Iya, iya. Oke. Dan kita juga nih gula merah. Gulanya harus Iya. gula merah. Iya. Tidak ada campuran gula pasirnya. Selama ini tidak ada. Tidak ada, ya. Karena ini udah cukup manis. Kalau tambah gula itu mungkin komposisi berbeda ya. Mungkin terlalu manis juga nggak enak gitu. Karena kan termasuk gula merah ini kan gula yang sehat ya, Gula yang tidak kandung kadar ininya mungkin lebih ini ya. Ketimbang gula pasir ya. benar. Jadi maksud saya adalah tidak mengkhawatirkan bagi orang-orang yang punya penyakit gula. Jadi Insya Allah ya. termasuk yang cukup aman kalau dibandingkan dengan gula pasir. Oh ini yang sudah. Jadi ini Sudah kalau matang. sudah matang, Sudah matang. kebetulan bubur singkong ini kalau sudah matang itu kalau disimpan dalam kulkas bisa awet 3 hari. Oh 3 ini sampai 5 hari ya. 3 sampai 5 hari. hari ya, Tergantung Selama merek santan. kulkasnya enggak? Selama santannya nggak dicampur. Oke. Selama santannya. Ini yang udah jadi, tinggal tabur keju dan tambah santan. Ini yang sudah jadi adalah seperti ini, masih murni bubur singkong ya, murni bubur singkong. Kemudian nanti untuk memakannya ditambah dengan santan, dicampur dengan keju ya. Parutan keju. Ya, Mungkin topping. nantinya bisa macam-macam Ya. toppingnya ya. Toppingnya bisa macam-macam, bisa Bisa. saus duren, Nah, segala macam. durian, Ke depan lah kalau keju ya, apa ya, sesuai yang selera zaman-zaman sekarang ini kan banyak topping-topping yang apa namanya, beraneka ragam ya. Seperti apa tuh namanya? Yang bulat-bulat itu? Mochi. Bukan apa? kismis apa? Apa itu? Yang biasanya surabi. Oh, Nah, surabi itu kan ya. sekarang toppingnya udah Nah, macam-macam sausnya ya. udah ada Memang durian. ada macam-macam. Ya, perlu sentuhan kreativitas biar Ah. lebih daya menarik nih. Dan mungkin nanti ditambah dengan packaging yang lebih kemasan seperti kemasan itu mungkin sehingga bisa masuk ke level-level semakin tinggi gitu kita ya. langsung saja ya proses ini Ya, Sad, ya baik. masukkan ininya. Oh, ini langsung ya, baik. Ini tuh beratnya 5 kilo ya. Ini segitu Sekali 5 masak kilo. itu Sekali 5 masak kilo. itu 5 kilo, 5 kilo Ya. semua. Ini karena terkait dengan kemampuan tempatnya ya. Ya, Ya, satu itu betul. efektivitas juga Stan. Iya, iya. Dan termasuk yang apa ya, awet dan tidak mudah basi juga. Jadi kita ini aja. Karena masaknya juga perlu agak sedikit energi. Iya, benar kalau makin Iya, besar. Kalau sedikit-sedikit juga ini. Ini bubur singkong ini belum ada daerah tertentu yang mengklaim sebagai makanan tradisionalnya ya. Sebetulnya gimana nih? Kalau bubur singkong itu Misalnya nih kalau kita ngomongin apa tuh? Apa namanya? Makanan khasnya peyek misalnya itu kan Iya, oh iya. daerah mana misalnya gitu ya. kalau Kalau bubur singkong sih belum ya. belum ada secara khusus ya. Saya belum pernah dengar ya, termasuk beberapa teman juga yang ini baru sampai ke teman di Tasikmalaya gitu kan, dibilang di sini nggak ada juga. Nggak Mungkin ada, ada ya. serupa tapi apa namanya? Mungkin beda namanya. Beda namanya. Ya, mungkin beda. Kita juga coba lacak gitu di beberapa ini kuliner. Ini juga. ngaduknya nggak pakai golok ya? Di kelas awal aja Stan. Pas pakai bolong. Awas jilbabnya itu takutnya ikut rebus. Termasuk api di awal itu Stan, dia harus agak besar dulu Stan. Oke, Ya. jadi ada permainan di Kalau udah api kental. juga ya. Ya, betul. Kalau sudah begini harus kecil. Ya, belum, Belum, nanti setelah nanti setengah setelah dia berapa kental. saat kita udah agak ininya singkong sudah agak Di bawah matang itu masih- masak. Masih ringan Ya. aduknya. Tapi ntar kalau udah kental. Oh iya, makin kental makin berat ini ya. Jadi ada penguapan, jadi air itu kadar airnya akan berkurang. Nah setelah itu kita akan main pola apinya.
Sebab kalau opi diteruskan mungkin tidak akan ini, singkong belum matang tapi sudah kering atau sebelah jadi hangus. 5 kilo singkong tadi airnya 5 Ya, liter. kalau untuk 5 kilo airnya 5 liter. Gulanya Gulanya 1,5 kilo. 1,5 kilo. Baik. Itu untuk manis yang pas. Pas ya. Tapi kan selera orang beda-beda ya, katanya ada yang bilang kurang manis, ada yang kemanisan juga. Makanya kita ambil yang tengah. Jadi Ukurannya satu kali ya, setengah. kalau orang yang manis jangan banyak-banyak gulanya. Ya, ya, jadi gambarannya tadi komposisinya ya para sahabat silat. Dan seninya adalah pada apa namanya? Panasnya ya, api ya. Panas api. Ukuran apinya. Ini sambil pikiran juga kali Kang Ya ya. bisa seperti itu. sambil baca Kadang-kadang bisa Al-Quran. sambil dengerin murotal juga, Masya Allah. nasi untuk penyemangat. Kok dengerin sih bukannya murojaah aja. Kerja kan panas tadi bisa seperti itu juga. Ya. Jadi sambilnya sambil apa namanya? Dikit juga sambil kita ternyata panas sekali gimana kalau di sana gitu kan. Nah, jadi teman-teman, baju silat itu bukan hanya untuk belajar silat ya, tapi juga untuk bekerja, juga untuk berbisnis. Jadi bisa multifungsi dalam penggunaan baju silat ini tadi. Jadi energi yang kita pernah latih itu ternyata bermanfaat Nah, sekali. betul tuh. Jadi ini jurusnya pakai jurus golok sebenarnya, cuma dipakai Ya double spatula, terus double spatula. Ya. sepatu. Harus sampai bawah kan ini. Iya, betul. Termasuk cara ngaduk itu harus sampai ke bawah karena biasanya kalau nggak merata itu hangus. Ya. Waktu awal tahun 2000 harganya 2 juta. Prediksi berhasil, itu paling gampang karena banyak peternak belum bisa. 2 juta jadi 50 iya. Jatuh ke pasaran. Termasuk tanaman-tanaman itu kan sebuah permainan ini ya, kalau itu mah permainan pasar. Ini juga kan permainan juga awalnya. Namanya kan namanya rantai bisnis gitu. Iya. Kita masuk beda tren ya.